Assalamualaikum. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita untuk sistem proteksi. Pembahasan yang kedua yaitu adalah materi tentang sistem pembumian atau yang kita sebut earthing ya. Jadi definisi antara grounding dan earthing itu berbeda. Istilah earthing biasanya digunakan untuk pengamanan terhadap gangguan transien gitu ya, ke bumi. Jadi biasanya ke tanah gitu. Nah, kalau grounding gitu ya, tidak harus ke tanah, kadang bisa ke bodi peralatan, bisa ke tanah juga, tapi biasanya untuk peralatan yang sifatnya elektronik menggunakan bodi ya gitu. Nah, jadi istilah grounding biasanya digunakan untuk mencegah gangguan yang sifatnya switching gitu. Sedangkan earthing itu adalah yang sifatnya gangguan transien. Nah, di sini saya ingin membahas tentang sistem pembumian untuk peralatan yang gangguan switching maupun gangguan transien gitu ya. Nah, secara pengertian bahwa pembumian gitu ya, itu biasanya dilakukan pada untuk kelistrikan itu dilakukan pada sistem yang memiliki trafo pada belitan Y. Jadi ketika pada trafo dengan belitan delta gitu ya, belitan delta itu dia tidak memiliki pembumian earthing. Nah, fungsinya adalah sebagai pengaman gangguan tanah atau ground fault gitu ya. Kemudian melakukan isolasi apabila terjadi gangguan, maka kerusakan itu biasanya menuju ke peralatan milik PLN gitu ya, bukan ke peralatan milik pelanggan. Karena kalau pelanggan jumlahnya sangat banyak sekali gitu ya, sehingga kalau misalnya terjadi kerusakan, kompensasinya juga sangat banyak. Sehingga biasanya arahnya adalah arah ke sisi hulu gitu. Nah, pembumian peralatan adalah hubungan antara peralatan listrik dengan tanah atau bumi, yang di sini maksudnya earthing gitu ya, sebagai pengaman untuk manusia. Jadi supaya nilai resistivity-nya itu lebih rendah daripada manusia. Jadi kalau misalnya manusia itu berada di atasnya gitu ya, misal contoh untuk grounding mesh gitu ya atau earthing mesh itu orang yang ada di dalam earthing-nya itu tidak terkena sambaran gitu ya. Jadi akan langsung dari sambarannya atau petirnya itu langsung masuk ke tanah gitu. Itu bagi manusia. Nah, ada beberapa jenis tanahan. Yang pertama adalah menggunakan tahanan gitu ya, yang bisa dipasang di bawah peralatan trafo itu dengan perhitungan yang tergantung dari resistivity tanahnya. Terus kemudian menggunakan reaktor gitu ya, mirip impedance gitu. Terus kemudian langsung ini harapannya adalah menemukan sumber air gitu ya. Jadi langsung ke area yang memiliki kandungan air yang tinggi sehingga harapannya resistivity-nya sangat rendah gitu. Terus kemudian pentanahan selanjutnya yaitu adalah menggunakan resonant grounding yang bisa berubah-ubah, yang kita sebut namanya Peterson coil. Jadi di sini kita bisa mengatur sesuai dengan kondisi perubahan tanahnya ya. Jadi ketika tanahnya musim penghujan, musim kering seperti itu bisa dirubah, dan juga tergantung dari peningkatan beban yang ada di pembangkit tersebut gitu ya, karena ini biasanya ditaruh di trafo gitu. Nah, untuk yang pertama adalah pembumian netral secara langsung gitu ya, atau yang kita sebut dia effective grounding gitu. Di sini dia langsung dibumikan, jadi
dia dari trafo ini belitan, delta Y gitu ya, delta Y ini langsung ditanahkan, ini yang paling sering gitu. Nah, nilainya biasanya antara setengah sampai, 3 volt, 3 ohm. Nah, bisa juga dia lebih, eee, rendah lagi gitu ya. Nah, nilai yang ada di sini gitu ya, eee, nilai peralatannya itu adalah yang biasanya ada di sisi, sekunder. Jadi peralatan yang ada di sekundernya ini handle oleh, trafo tenaganya ini. Sedangkan, eee, pentanahan yang ada di, eee, sisi primer biasanya nanti akan menuju ke, generator gitu ya. Jadi pentanahan di generator. Jadi generator ada, sedangkan di trafonya dia di sisi sekundernya, seperti itu. Nah, kemudian, eee, peletakannya itu biasanya ada di, eee, GI atau tadi trafo, step up atau switch yard gitu ya. Dan keuntungannya jangan lebih pada fasa tidak terganggu, relatif kecil, dan kerja pemutus untuk melokalisir lokalisasi gangguan dapat dipermudah. Sehingga ketika terjadi gangguan di sisi pelanggan gitu ya atau di transmisi gitu, maka dia akan langsung menuju ke sisi trafo tenaganya gitu ya di sisi GI. Nah, dia sederhana dan murah gitu ya. Anda bisa membayangkan ketika eh, terjadi gangguan gitu ya. Jika terjadi gangguan misal di sisi trafo gitu ya, gitu. Di sini mengalami gangguan gitu ya, maka karena R yang di sini lebih rendah gitu ya, ini groundingnya itu harapannya ini masuk ke sini, dia tidak masuk menuju ke beban yang ada di situ, gitu ya, ini gangguan. Gitu. Ini untuk pembangkitnya, gitu. Nah, kerugian gitu ya, ada gangguan fasa ke tanah selalu mengakibatkan terputusnya daya. Jadi ketika gangguan dari fasa ke tanah itu mengakibatkan yang ada di sini gitu ya, yang ada di ground fault-nya ini akan aktif gitu ya, dan arus gangguan ke tanah besar sehingga akan dapat menimbulkan kerusakan pada peralatan yang dilaluinya. Jadi kalau misalnya di sini ada misal breaker, terus kemudian ada peralatan pengukuran gitu ya, gitu. Nah, ini biasanya khawatirnya terjadi kerusakan yang ada di situ. Tapi biasanya di gunakan tanah tambahan juga, gitu. Nah, ini ya, jadi terjadi gangguan fault to ground gitu ya, fault to ground. Nah, maka gangguannya ini akan mempengaruhi, gitu. Nah, di sini pembebanan yang biasanya dilakukan pada sistem pentanahan ini biasanya pada trafo 1 fasa, trafo 3 fasa dengan masing-masing eh, apa fasa di grounding gitu ya, dan pada beban tidak seimbang kawat netral dialiri arus beban. Kemudian yang kedua adalah menggunakan tahanan gitu ya, kita berikan tahanan yang ada di sini. Nah, di sini kita akan mendapatkan arus gangguan yang bisa kita atur gitu ya. Jadi dengan adanya tahanan itu harapannya arus gangguannya itu bisa kita atur sehingga untuk relay yang bekerja itu masih sesuai dengan spesifikasi eh, dari arus gangguannya. Nah, ketika langsung gitu ya, ketika langsung maka arus gangguan ini itu tidak dapat diprediksi sehingga kadang arus gangguan itu mengakibatkan kerusakan pada ground fault-nya gitu ya. Kalau seperti ini bisa dibatasi dan tahanan ini juga nanti kalau misalnya kondisi tanahnya itu tidak mendukung gitu ya, tidak mendukung maka kita bisa mengatur dengan menambahkan R ini. Nah, di sini penempatannya biasanya pada
GI 70 atau 150, dan pemasangan resistansi ini biasanya dengan nilai 12, 40, dan 500 tergantung dari daya yang disuplai oleh GI tersebut, gitu ya. Nah, nilai tahanan ini gitu ya, itu berdasarkan arus gangguan satu fase ke tanah. Jadi nanti akan kita jabarkan bagaimana cara menghitung nilai arus gangguan satu fase ke tanah ya gitu ya. Jadi dari arus fase ke tanah ini kemudian nanti kita dapatkan tegangan untuk yang nominalnya gitu ya, misal 70 V per I gitu ya, V per I untuk apa, untuk arus gangguan satu fase ke tanah, maka kita kemudian dari situ kita mendapatkan R-nya gitu ya, 70 kV, 2000 KA gitu ya, misal 70 dibagi 2000 gitu ya, 0, nah 0, di situ biasanya kita pakai NGR yang paling kecil, 12 misal seperti itu, tapi ya di pasaran ada yang lebih kecil lagi. Ini adalah contoh neutral ground resistance gitu ya yang dipasang. Jadi resistansinya ada di sini, baru kemudian nanti dihubungkan oleh kabel menuju ke tanah gitu. Ini ada bushing yang menghubungkan dengan trafo gitu ya. Gitu. Kemudian dari sini untuk arus gangguan ke tanah dihitung tadi ya, dihitung satu fasa ke tanah untuk mengetahui tahanan dengan nilainya 3 kali R netralnya, Rn yang ada di sini, NGR-nya. Gitu. Arus gangguan ke tanah dipakai untuk penyetelan relay arus lebih gangguan ke tanah. Jadi arus satu fasa ke tanah gitu ya, itu dipakai untuk menyetel ground fault relay gitu ya. Jadi dari ground fault ini biasanya ground fault itu terintegrasi dengan OCR gitu ya. Jadi contoh di Schneider CPAM 10, tipe CPAM 10 itu dia untuk OCR-nya itu bareng sama relay ground fault-nya, seperti itu. Keuntungannya, besar arus gangguan tanah dapat diperkecil dan bisa kita tentukan juga gradien voltase untuk kecepatan kenaikan tegangan atau terjadi gangguan gitu ya. Jadi gradien voltage itu maksudnya kenaikan tegangannya dia lebih kecil karena arus gangguan tanahnya kecil dan mengurangi kerusakan peralatan akibat gangguan yang melaluinya. Kerugian kita bisa juga tahu gitu ya, gangguannya ada di mana, ada di sisi trafonya, dan ketika arus gangguannya tanahnya kecil, kepekaan relaynya menjadi berkurang karena kita menentukan biasanya arusnya adalah arus maksimal gitu ya. Misal tadi 2000 kA. Jadi kalau misalnya kita arusnya kecil gitu ya, karena kadang arus switching-nya atau arus transiennya itu lebih kecil daripada itu, yaitu maka nilai R-nya itu menjadi terlalu besar gitu ya, R-nya menjadi terlalu besar. Sehingga kepekaan relay pengamannya akan menjadi berkurang. Kemudian floating di sini ya, ini sebetulnya dia tanpa ground gitu ya. Cuma di situ artinya kita seakan-akan tidak kita buat nilai grounding ya gitu. Jadi seakan-akan di sini langsung dilayangkan begitu saja gitu. Jadi tidak ada groundingnya. Nah, ini biasanya untuk sistem yang kecil gitu ya. Jadi untuk sistem yang kecil. Dari sistem yang kecil ini dia mengandalkan dari mengandalkan dari arus yang akan habis di salurannya. Jadi selama salurannya itu ada gitu ya, dia membolak-balik aja arusnya di situ, nah itu nanti akan habis sendiri gitu arusnya. Karena panas ya, terdisipasi menjadi panas. Nah,
di sini saat terjadi gangguan biasanya karena arus kapasitif ini mengakibatkan ketika dia membuka gitu ya, membuka misal ada yang mengetrip karena arusnya terbuka gitu ya. Misal, di sini relaynya ada ya H1 yang terbuka OCR gitu ya, maka mengakibatkan, karena ada sifat kapasitif ini, itu mengakibatkan ada arcing. Jadi biasanya untuk sistem yang tanpa grounding seperti ini, nilai apa, PMT-nya itu jarang yang menggunakan udara, dia mungkin menggunakan oli maupun SF6 seperti itu. Nah, ini cukup untuk yang, sistem yang kecil. Nah, tegangan fasa ketika gangguan terjadi fasa ke tanah, biasanya gangguan tegangan fasanya akan, naik 3 sampai 5 kali lipat, gangguan permanen, tegangan sentuhnya tidak berbahaya, dan ketika kawat putus yang tidak menyentuh tanah, bahaya bila disentuh manusia karena, dia mengalir di sini, jadi berputar di sini gitu ya arusnya. Ketika disentuh oleh manusia, maka akan mengakibatkan arusnya itu seketika masuk ke dalam manusia gitu ya. Jadi sangat berbahaya. Contoh khusus untuk sistem kecil dan tegangan rendah, satu fasa gitu ya. Nah, untuk uren vektor gitu ya, segitiga tegangan sistem tidak berubah dan magnitudo sudut dan tegangan fasa sehatnya berubah karena, ketika terjadi gangguan, eee, apa, eee, tegangan fasanya naik itu tadi dan magnitudo ICE-nya yang ada di sini, ICE, IC dan E-nya yang ada di sini itu besar. Ini menimbulkan karena magnitudenya besar ada efek, arcing gitu ya atau bunga api. Nah, di sini, eee, saat terjadi gangguan gitu ya, udara yang belum kembali menjadi isolator, kembali breakdown. Jadi, ini tidak disarankan kalau misalnya kita menggunakan yang, air, circuit breaker ACB gitu ya. Disarankan untuk menggunakan oil atau SF gas gitu. Nah, ini berbahaya bagi isolator dan, eee nilai ICE-nya ini diatur dengan pemilihan kabel yang, digunakan gitu ya. Jadi selain kita kalau misalnya memang tidak memberikan grounding di situ, ya biasanya pemilihan kabelnya juga harus sesuai spesifikasi agar, tidak ICE-nya tidak terlalu besar. Pembahanan, nah ini tidak bisa dilakukan pada single phase karena harus three phase karena kalau misalnya dia hanya satu mengalir berarti hanya cuma fasa netral fasa netral. Kalau 3 fasa kan bisa ke R, ke S, S ke T, nah itu mengalir yang ada di situ. Kalau fasa ke netral dia, lama habisnya gitu ya. Beban tidak seimbang di TM dialiri arus, eee, urutan negatif. Jadi, ketika bebannya tidak seimbang di tegangan rendahnya, di tegangan menengahnya untuk yang sistem di atasnya, untuk trafo yang ada di atasnya gitu ya. Ini tegangan tegangan rendah, ini tegangan menengah gitu ya, itu dialiri, arus urutan negatif berlawanan. Pengukuran beban bisa digunakan meter 3 fase 3 kawat. Nah, selanjutnya yaitu adalah, eee, pembumian dengan menggunakan Petersen coil. Nah, ini Petersen coil ini bisa diatur gitu ya. Jadi, arus kapasitif dari gangguan tadi bisa dikecilkan agar tidak menimbulkan, arcing ground gitu ya. Jadi tadi bunga apinya tidak tidak terlalu besar gitu ya. Arus gangguan tanah temporer menjadi bisa self clearing dan dapat mengkompensasi arus, kapasitif gitu ya. Nah, di sini diatur gitu ya, diatur menggunakan, reaktor atau, inductance gitu ya, reaktor atau komparan yang bisa dirubah-rubah. Nah, jadi, mengaturnya gitu ya, ketika terjadi gangguan ke tanah, arus kapasitif jaringan dikompensasi oleh arus IL yang ada di sini, gitu, yang load-nya gitu ya, tidak tergantung dari lokasi gangguan, besarnya tetap, dan nilai gangguan tanah tidak selektif, untuk gangguan tanahnya tidak membuat, arcing. Keuntungannya, arus gangguan dapat dibuat kecil sehingga tidak berbahaya bagi makhluk hidup karena tergantung dari settingan yang ada di Petersen coil-nya. Dan kerusakan juga bisa dihindari, sistem dapat terus beroperasi meskipun terjadi gangguan fasa tanah. Jadi dia karena tidak mengalir bolak-balik yang ada di kabelnya ini gitu ya, dia langsung, self clearing di, eee, apa,
grounding-nya gitu ya. Gejala busur api dapat dikurangi gitu ya, mungkin tidak dihilangkan sama sekali tapi dikurangi dibandingkan dengan yang resistif atau NCR gitu ya. Kerugian relay ground fault sukar dilaksanakan karena arus gangguan tanahnya relatif kecil. Jadi karena kita mengatur sudah optimal di sisi grounding-nya, ground fault-nya ini menjadi kurang sensitif karena arus gangguannya sangat kecil. Dan kemudian tidak dapat menghilangkan gangguan fase ke tanah yang sifatnya permanen. Jadi ketika terjadi gangguan permanen, maka di sini dia dialiri arus secara terus-menerus gitu ya, karena di sini gangguan, maka arusnya mengalir semuanya ke sini. Jadi, tidak bisa melakukan trip kalau misalnya, ground fault-nya ini tidak action gitu ya. Terus, terjadi perubahan sistem, kumparan Petersen itu harus di-tuning kembali, ini sudah pasti. Kemudian dari grounding equipment gitu ya, untuk pembumian peralatan, sebelumnya kita masuk ke sistem pembumian di, powerhouse gitu ya. Yang pertama adalah earthing untuk di sisi, eee, finial gitu ya, nanti akan dijelaskan di, eee, sistem pengaman proteksi petir eksternal gitu ya. Nah, di sini kemudian kita langsung masukkan ke bak kontrol gitu ya. Jadi kabel yang ada di sini kita berikan bak kontrol, baru masukkan ke tanah yang ada di situ. Nah, untuk clamping-nya gitu ya, ini bisa menggunakan apa saja dan untuk finialnya, untuk misalnya yang konvensional, bukan yang tipe menggunakan, eee, early warning system gitu ya. Nah, itu cukup dengan, tembaga gitu ya. BC35 ya, Bear Cooper 35. Nah, di sini untuk pengamannya jangan lupa diberikan klem pipa gitu ya, untuk, memberikan pengamanan tegangan sentuh bagi manusia. Nah, untuk grounding di peralatannya di sisi, eee, apa, generatornya gitu ya, earthing-nya itu biasanya dilakukan bisa dengan grounding mesh. Ini contohnya adalah dengan grounding, pita dengan menggunakan BC50. Nah, di sini dilakukan, ada bak kontrol untuk grounding-nya gitu ya. Dilakukan bak kontrol, ini contoh sambungannya untuk menyambung, eee, mengikat bear cooper-nya gitu ya. Nah, ketika masuk ke tanah gitu ya, maka dia akan langsung taruh di sini. Ini contoh, ini untuk bak kontrolnya gitu ya, untuk menggunakan, eee, besi ya gitu. Nah, kemudian untuk pemasangan ada di bawahnya biasanya dia ada di bawah, draft tube yang ada di pembangkitnya. Nah, baru nanti dari sini dia dipasangkan menuju ke, eee, sistem yang akan nanti kita pasangkan menuju ke generator gitu ya. Jadi grounding generatornya menuju ke sini, gitu. Seperti itu adalah contoh untuk grounding, peralatan yang ada di sisi, powerhouse gitu ya. Ini untuk, eee ini untuk dakabel gitu ya. Jadi dakabel, pengaturan dakabelnya. Nah, untuk pembumian, peralatan gitu ya, kita, menggunakan, eee, sistem yang memang ini grounding gitu ya. Jadi dari peralatannya kita masukkan ke tanah ini tadi, mirip dengan yang ada di situ gitu ya. Nah, inilah yang kita sebut dia earthing peralatan gitu. Tujuan mencegah terjadinya, eee, arus yang ketika terjadi gangguan, manusianya akan selamat gitu ya dan dari sisi peralatannya gitu ya, ini tidak akan ada arus yang, mengalir secara loop gitu ya, secara mesh gitu ya. Nah, di sini, eee, kalau misalnya terjadi arus yang, eee, panas gitu ya, berputar itu mengakibatkan panas dari, peralatannya. Faktor yang memengaruhi, besarnya pentanahan yang pertama adalah tahanan jenis tanah. Di situ tergantung dari puil, Anda bisa melihat di puil untuk, resistivity tanah, untuk
tanah lempung berapa, tanah berpasir berapa, seperti itu. Dan kemudian panjang elektroda tanahannya berapa meter yang ada di situ, karena nanti dari panjang elektrodanya semakin panjang nanti akan semakin bagus gitu ya, akan semakin dalam juga artinya, dan luas penampang elektroda pentanahannya. Jadi ada yang BC50, BC35 seperti itu tergantung dari penggunaan peralatan yang akan digunakan. Gitu. Ini contoh dari tahanan jenis tanahnya. Yang pertama tanah rawa 30 ohm meter gitu ya, tanah liat kering dan lain-lain. Nanti dari sini nilai rho ini, tahanan jenis tanah ini akan dimasukkan ke dalam rumus ini. Rho per 2 PLL ini adalah panjang elektrodanya dalam sentimeter, dan R gitu ya, ini adalah jari-jarinya. Jadi 50 itu adalah 50 mm persegi itu adalah luas permukaannya. Nah, nanti ada di buil juga untuk jari-jarinya berapa. Jari-jari untuk pentanahnya berapa, sehingga di situ nanti kita akan mendapatkan tahanan elektroda pentanahan yang kita inginkan. Biasanya untuk tahanan jenis tanah yang umum gitu ya, biasanya kita pakai 100 nih karena dia tanah clay gitu ya. Dan kalau misalnya bisa sampai tembus ke air gitu ya, maka biasanya ini ke 200 ohm meter, seperti itu. Oke, nah di sini ketika terjadi gangguan gitu ya, mengakibatkan arus yang masuk ke sini, jadi ketika terjadi sentuhan ini mengakibatkan berbahaya. Nah, kemudian untuk nanti ini gangguan yang ada di sisi transien gitu ya, nanti ini sambaran gitu ya, ada tegangan langkah, nanti akan dijelaskan di ketika menjelaskan tentang petir gitu ya. Nah, di sini tahanan langkah ini adalah tahanan yang kita jarak antara kaki kita itu menimbulkan namanya tegangan langkah. Nah, itu R-nya akan besar, sehingga biasanya kalau di bawah pohon atau di bawah tiang yang mengandung vinil ini kita biasanya harus mengatupkan tanah. Banyak sekali korban sapi gitu ya, ketika dia berlindung di bawah pohon tapi malah terkena tegangan langkah ini, mengakibatkan kematian pada hewan ternak tersebut karena dia tidak bisa mengatupkan kakinya gitu ya. Nah, ini adalah sistem grounding mesh gitu ya, dipasang bersama dengan pondasi gitu ya. Nah, tujuannya adalah untuk memperoleh tahanan tanah yang kecil. Nah, bagaimana kita memilih sistem pentanahan? Biasanya tergantung dari jumlah atau frekuensi gangguan tanah. Jadi ketika gangguan 3 fase ke tanah, 1 fase ke tanah, seperti itu, berapa kali sering terjadinya gangguan gitu ya, kita bisa melihat dari SAIDI ya, duration index gitu. Maaf, SAIFI ya, frekuensi index gitu, berapa frekuensi ya, SAIFI frekuensi berapa sering gangguan terjadi gitu ya, akibat vandalisme atau akibat bencana alam, itu biasanya sering terjadi berapa gitu ya. Rata-rata kita ambil yang ada di situ. Terus kemudian kemampuan isolasi peralatan bagaimana di sekitarnya, bagaimana PMT-nya, bagaimana pengukurnya gitu ya. Terus tegangan kedip, kecepatan penyelesaian gangguan tanah, dan kerusakan apa efeknya gitu ya, kalau misalnya memang peralatannya memang apa ya, efeknya nanti bisa kemana-mana, maka sebaiknya dipilih pentanahan yang aman gitu ya. Terus kemudian jumlah harganya gitu ya, karena masuk ke faktor ekonominya, dan ketersediaan peralatan proteksinya apakah tersedia atau tidak. Ada beberapa tempat yang memang lokasinya sangat jauh dari perkotaan, jadi yang ada saja gitu ya, yang ada saja di situ ya, ya mau dilakukan penambahan, mau dilakukan modifikasi itu kurang ya, karena memang tempatnya tidak ada gitu ya. Terus kemudian pentanahan sistem distribusi ya, itu adalah salah satu bagian dari earthing itu gitu ya. Nilai resistansinya kadang antara di bawah 5 atau di bawah 3 gitu ya, ini sudah cukup memadai. Tempat lain kadang bisa sampai
100 gitu ya, baru oke gitu. Tapi biasanya untuk distribusi antara 5, di bawah 5 itu ideal gitu ya, ideal. Tapi kadang kalau misalnya memang tidak bisa ya antara 0 sampai 100 gitu. Kemudian beberapa menurunkannya dengan batang paralel, jadi dipasang 2 buah rod gitu ya, batang. Terus kemudian memasang pelat. Jadi pelat besar itu dipasang kalau misalnya pemasangan secara horizontal susah, biasanya dipasang secara vertikal gitu ya, sangat besar gitu. Bisa 1 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 2 meter seperti itu untuk pelatnya, pelat tanam. Dan juga sama pengantar tanam. Kalau misalnya memang memperbaikinya seperti itu dengan pasak tanam tadi mirip dengan batang paralel, tapi pasaknya lebih kecil tapi beberapa pasak gitu ya. Dan perlakuan terhadap kondisi kimiawi. Jadi misal menambahkan garam seperti itu, gitu. Dan menambahkan bentonit yang dapat menyerap menahan air. Harapannya dari perubahan sifat tanah ini menjadi ada airnya, itu airnya menjadi kecil. Gitu. Ini tadi sudah untuk perhitungan apa eh, resistansi gitu ya. Di sini bedanya ini adalah A untuk jari-jari penampang pasaknya, ya, tapi sama cm. Nah, resistansi pasak, resistansi kontak, dan resistansi tanah di sekelilingnya. Contoh 415 dengan resistansi 4 ohm. Ketika ada gangguan tanah, beban ke motor menyentuh bodi, kabel menghubungkan yang resistansinya 20 gitu ya. Sehingga di sini gitu ya, tahanan yang sebenarnya 415 terhubung sini 20 sehingga akan ada arus yang kira-kira ya 400 dibagi 20 itu sekitar maaf berapa tadi? 415 240 terhadap tanah gitu ya, 240 20 ini 10 ampere ya kira-kira menyentuh badan motor menerima tegangan 200 volt atau 10 ampere yang mengalir ke tubuhnya. Nah, ini berbahaya. Karena rata-rata orang itu ya 10 mA saja ini sudah berbahaya. Arus ya, jadi bukan tegangan yang mengakibatkan orang meninggal, itu adalah arus yang ada di peralatannya itu. Nah, ini adalah efek dari arus yang melewati tubuh gitu ya. Nah, ini efek gangguannya. Nah, ini juga standar untuk melewati tubuh berbahaya sehingga ketika efek sentuhan kita menggunakan punggung tangan ya, bukan telapak tangan gitu ya. Jadi kalau melakukan pengecekan apakah ada listrik atau tidak, kita menggunakan punggung tangan gitu. Jadi ini adalah efek-efek yang mengakibatkan arus dan tegangan yang berbahaya bagi tubuh gitu ya. Nah, cara untuk menentukan titik pentanahan, nah jadi beda level tegangannya, maka beda pentanahannya. Tadi ya, contohnya yang ada di sini untuk apa pembangkit dengan trafo beda ya. Jadi pembangkit misal 6,3, sini 6,3 gitu. Nah, di sini juga 6,3. Maka ini perlu pentanahan sendiri. Sedangkan di sini 20 kV gitu ya, di sini 20 kV. Ini satu pentanahan sendiri. Gitu. Di sini 380, maka ini perlu pentanahan sendiri. Seperti itu. Jadi untuk tiap level tegangan maka perlu pentanahan yang berbeda-beda. Bagian sumber diketanahkan bukan pada beban. Harapannya tadi semuanya mengalir ke hulu, gitu ya. Busbar terdiri atas beberapa bagian, tiap bagian perlu diberi titik pentanahan secara sendiri-sendiri sebab ada kalanya busbar tersebut tidak bekerja secara bersama-sama. Jadi pada nanti di gardu hubung atau gardu distribusi atau gardu induk gitu ya, itu nanti tiap busbarnya itu dilakukan pentanahan. Kadang ada busbar yang sifatnya sebagai hanya cadangan saja, gitu ya. Jadi tidak bekerja secara bersama-sama. Keuntungan mengurangi besarnya tegangan lebih transien tadi untuk kenaikan tegangannya bisa dikurangi, perlindungan terhadap petir dan mudah mencari gangguannya. Oh, biasanya kita cek apakah ada arus yang mengalir pada earthing-nya, kalau ada berarti gangguannya ada di situ dan memperbaiki
perlindungan terhadap gangguan fasa ke tanah atau beberapa fasa ke tanah. Dan khususnya yaitu adalah lebih aman bagi manusia karena semua gangguan mengalir ke tanah. Gitu ya. Biasanya untuk sistem distribusi dengan 5 atau 6 atau 10 ampere lah itu harus ditanahkan karena biasanya di bawah itu kecil ya, biasanya kecil tidak perlu ditanahkan, tapi kalau misalnya di atas 10 ampere itu harus ditanahkan. Gitu. Macam-macam tanahan tadi sudah untuk resistance tinggi gitu ya, SOTM. Ini juga meliputi efek kalau misalnya ada banyak orang ya di sekitarnya gitu ya. Berarti memang di sekitarnya itu mempengaruhi resistansinya juga. Kalau misalnya memang banyak orang, resistansinya juga harus lebih rendah gitu. Ini contoh untuk saluran kabel tegangan menengah dan saluran udara tegangan menengah gitu. Pentanahan langsung, pentanahan pengamanan arus, yaitu dengan pentanahan resistansi tinggi dengan pola pengamanan arus lebih. Ini ya, dengan melihat arus gangguan ke tanah dan menggunakan ground fault. Gitu. Ini arus lebih juga sama. Baik, untuk kuliah grounding seperti itu. Jadi harapannya bahwa kita mengetahui bahwa sistem grounding ini ada beberapa jenis sesuai dengan PUIL. Tadi ada 4 jenis dan untuk standar yang digunakan yang ada di situ itulah yang nanti biasanya akan sering dipakai dan peralatannya gitu ya, perhitungan peralatannya tadi sudah ada di persamaan yang ada di slideshow. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan perkuliahannya pada video yang akan datang.